Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Selamat malam sebelumnya dalam mata pelajaran sejarah Indonesia bersama saya Azin Setiadi. Dan di sini terutama untuk kelas 11 saya akan jelaskan untuk selama satu semester kita akan bertemu. Bagi yang belum kenal saya, mari kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Azin Setiadi. Saya guru sejarah, kebetulan memegang kelas 11 dan kelas 11 untuk tahun ini. Dan saya lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Itu nomor saya dan itu IG saya. Dan jangan lupa subscribe and like video ini di Zen Project. Oke. Dalam satu semester saya akan menggunakan beberapa model pembelajaran. Dalam masa pandemi ini saya akan menggunakan model pembelajaran secara jarak jauh. Akan tetapi ketika nanti pembelajaran sudah tatap muka, berarti masa pandemi ini telah berakhir. Dan tentunya kita akan kembali lagi ke sekolah. Berdoa saja ini akan segera berakhir. Nah, selama satu semester pembelajaran akan saya lakukan secara online. Yang kedua, pembelajaran sejarah mengupayakan tidak membebani peserta didik mulai dari tugas serta data kuota. Biasanya kalau yang sudah paham dengan saya, insya Allah pasti tahu dengan pembelajaran saya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa. Yang ketiga, pembelajaran sejarah akan lebih banyak menggunakan aplikasi WhatsApp, YouTube, Google Classroom, Google Form, Google Drive, dan lain sebagainya. Akan tetapi akan saya upayakan tidak akan membebani dari siswa itu sendiri. Terus, saya punya saran, yaitu sarannya adalah kalian beralih menggunakan paket unlimited untuk menghemat data. Karena pembelajaran saya akan lebih banyak menggunakan YouTube agar kalian tetap irit dalam penggunaan data kalian. Model pembelajaran selama satu semester saya akan memberikan 3 tugas yang wajib dikerjakan, 3 pretest yang wajib diikuti, dan wajib absensi pada saat pembelajaran melalui Google Classroom sesuai jam pembelajaran. Maka dari itu saya harap selama satu semester ini, karena saya anggap itu adalah hal yang paling mudah, tinggal mengikuti dengan baik tanpa ada permasalahan, ikutilah dengan baik. Oke. Jika ada pertanyaan silakan langsung pada kolom komentar pada YouTube ini, nanti akan saya jawab. Untuk kelas 11. Untuk kelas 11 ini sebenarnya adalah sebuah materi sejarah yang sangat kompleks. Karena apa? Dari semester 1 sampai semester 2 ada beribu, bahkan hampir berapa ratus tahun yang akan kita bahas. Dari mulai masa penjajahan mereka bangsa Eropa datang ke Indonesia sampai ke masa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Maka dari itu saya akan membuat teknik pembelajaran baru. Karena apa? Selama pengalaman saya mengajar kelas 11, pembelajaran sejarah selalu tidak tercapai materinya. Karena apa? Materinya yang sangat banyak yang harus kita bahas. Maka dari itu, kita akan membuat pembelajaran yang lebih singkat, padat, dan jelas. Akan tetapi kalian bisa mengikutinya dengan baik tanpa membebani kalian, dan tentunya tidak membuat boros kalian dalam penggunaan data kuota. Karena apa? Untuk mempermudah kita dalam mempelajari sejarah di kelas 11, karena materi kita terlalu banyak, maka akan saya dalam pertemuan hari ini atau dalam pertemuan pertama kali ini saya akan memberikan tugas pertama untuk kalian, yaitu dengan poin nilai 100, yaitu dengan tugas individu yang tentunya sangat mudah. Cukup membuat PowerPoint atau PPT secara sederhana dengan materi yang sudah ditentukan oleh saya. Saya ingatkan lagi, tugas ini adalah tugas individu. Minimal 10 slide
dan maksimal 15 slide. Isi berarti tidak tercakup adalah dengan judul-judul berbeda. Begitu, dengan nama kalian berbeda. 10 slide minimal, maksimal 15 slide. Isi wajib disertakan dengan gambar minimal 2 ataupun 3 gambar untuk menjelaskan tentang kegiatan tersebut atau peristiwa tersebut atau seorang tokoh yang berada dalam peristiwa tersebut. Nah, pengumpulan tugas akan melalui Google Classroom maksimal 3 hari setelah tugas ini disampaikan. Yaitu berarti kalau tugas ini disampaikan atau pembelajaran pertama kita adalah hari Senin, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Kamis hari terakhir pada jam 23.59 akan saya tutup secara otomatis. Maka dari itu pengumpulan maksimal 3 hari. Kalau hari Senin berarti Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis adalah hari terakhir. Kalau hari Selasa berarti Rabu, Kamis, Jumat. Kalau hari Jumat berarti Jumat nggak dihitung, Sabtu, Minggu, Senin. Seperti itu, paham? Nah, format nama file tugas yaitu dengan nomor absen, kelas, nama, dan materi. Contoh, absen 7, kelas 11 MIPA 6, absen Setiadi, materi VOC. Nah, adapun materi pembuatan PowerPoint sesuai dengan nomor urut absen. Jadi tidak ada yang satu kelas itu materinya sama, menghindari saling copy paste antar teman sekelas seperti itu. Maka dari itu saya harap tidak ada yang copy paste, melainkan kalian bisa mencari informasi sendiri di Google dan kalian tentunya juga bisa mencari PowerPoint, materi pembelajaran yang ada di Google dan nanti akan saya lampirkan pada Google Classroom pada tugas yaitu buku sejarah kelas 11 wajib semester 1 akan saya lampirkan. Nah, maka dari itu masing-masing anak nanti akan mendapatkan tugasnya sendiri-sendiri. Jadi harapannya kalian kerjakan sendiri, jangan ada yang mengcopy paste. Peringatan karena nanti saya akan tahu. Oke. Nah, selanjutnya adalah materi pembuatan PowerPoint. Yang pertama adalah motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Berarti absen 1 akan membuat PowerPoint mengenai motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Materinya silakan dicari dalam Google dan tentunya bisa dicari dalam buku yang akan saya lampirkan. 2. Penjelajahan samudra bangsa Portugis. 3. Penjelajahan samudra bangsa Spanyol. 4. Bangsa Belanda. 5. Bangsa Inggris. Dan selanjutnya absen nomor 6 adalah tentang berdirinya VOC, kejayaan VOC, dan keruntuhan VOC. Jadi kamu membahas tentang VOC dari awal berdirinya sampai ke runtuhan VOC. Terus masa pemerintahan Republik Batak pada masa pemerintahan William Dendels. Dan juga absen 8 nanti ada Jensen. Terus 9 perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. 10 kolonialisme Belanda, yaitu tentang sistem tanam paksa. Jadi kamu membahas tentang tanam paksa saja, jangan merembet-rembet ke yang lain. Ke-11 perkembangan agama Kristen di masa penjajahan. Silakan kamu cari informasi mengenai agama Kristen pada masa penjajahan, tentang teori ketiga yaitu tentang gospel. Terus 12 tentang beberapa perlawanan yang ada di Indonesia, yaitu Aceh versus Portugis dan VOC, Maluku angkat senjata, ada Sultan Agung versus Jepekun, perlawanan Banten, perlawanan Goa, perlawanan Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Terus ada perang Tondano, perang Patimura, perang Padri, perang Diponegoro, perlawanan Bali, perang Banjar, perang Aceh, dan perang Batak. Masing-masing satu orang memegang satu materi. Terus untuk selanjutnya yaitu dampak kolonialisme di Indonesia secara umum saja, tidak harus mendetail. Dampaknya seperti apa saja, dalam bidang apa saja, secara umum saja. Yang penting minimal 10 slide, maksimal 15 slide.
Absen 27 akan membahas tentang Sumpah Pemuda, mulai dari latar belakang, isi Sumpah Pemuda itu apa, dan nilai penting Sumpah Pemuda. 28 organisasi Budi Utomo. Budi Utomo sih apa? Pendirinya siapa? Organisasi yang seperti apa? Tujuannya untuk apa? Silakan cari buat PowerPoint. Sarekat Islam, terus ada Indis Partage, ada juga Muhammadiyah, ada juga Nahdlatul Ulama, ada Taman Siswa, ada Forkshot, Cita-cita Persatuan, Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa. Nah, yang saya tegaskan di sini adalah kalian semua akan mengerjakan sendiri-sendiri, dan di dalam PowerPoint itu harus melengkapi 5W1H, yaitu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa sih yang terjadi? Kapan sih? Di mana sih? Siapa sih pelakunya? Mengapa dan bagaimana? Nah, 5W1H ini tidak menjadi pokok yang harus kalian cari, melainkan ini sebagai dasar kalian untuk menuliskan sebuah PowerPoint. Harapannya kalian bisa menulis PowerPoint dengan baik dan benar, tentunya yang bagus. Karena pengalaman dari beberapa tahun yang lalu, kelas 11, banyak sekali anak-anak yang sudah mulai mengerti apa sih arti sebuah PowerPoint. Nah, maka dari itu kalian harus mulai belajar membuat PowerPoint. Dan nanti setelah kalian membuat PowerPoint dikumpulkan, nanti saya akan pilih yang terbaik, dan tentunya akan saya sampaikan kembali kepada kalian, dan saya akan rangkum dan perbaiki untuk materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan pada kolom komentar pada YouTube ini. Jangan lupa subscribe and like. Sekian dan terima kasih. Dan kesalahan.